Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami akan berdiskusi, yang mana kelompok diskusi kami beranggotakan yang pertama, saya sendiri Duta Dwi Ananda, yang kedua Fasera Utarifara, dan yang ketiga Rafina Dinda Ramadhani. Adapun kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memenuhi tugas inovasi pembelajaran yang dosen pengampunya adalah Bapak Zetra Hainul Putra, MSc, PhD. Adapun pembahasan diskusi kami pada hari ini yaitu pendekatan dan model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif sendiri adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-direct dan dimensi oleh teman sebaya atau peer mediated instruction. Terkait dengan desain pembelajaran, peran guru adalah mengkreasi dan memahami model-model pembelajaran inovatif. Gunter et al. Pada tahun 1990 mendefinisikan instructional model is a step-by-step process that leads to specific learning outcomes. Selanjutnya, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Roy Kellen pada tahun 1998 mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru atau teacher-centered approaches dan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approaches. Kira-kira menurut teman-teman ada nggak sih model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada masa saat ini? Izin menjawab tadi, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada saat ini adalah model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Pembelajaran elektronik atau e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan tren serta gaya hidup manusia yang cenderung bergerak secara dinamis atau mobile, kebutuhan akan proses belajar jarak jauh atau yang biasa disebut dengan teleedukasi semakin meningkat pula. Saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak sih kriteria dan kelebihan dalam model pembelajaran e-learning ini? Izin menjawab Duta, dia ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan berbagai materi ajar atau informasi. Yang kedua yaitu pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Yang terakhir yaitu memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Ada 2 kelebihan yang dinilai paling tinggi dari e-learning. Yang pertama itu fleksibilitas pada waktu dan tempat. Yang kedua yaitu kemudahan dalam bahan ajar. Oke, izin menambahkan sedikit. Nah, di sini persoalan terkait e-learning di sini bukan sekedar penyampaian materi secara online, tetapi juga bagaimana pengajaran itu diselenggarakan dan juga berfokus atau lebih mendasar kepada bagaimana dalam desain pendidikan yang interaktif, responsif, dan peluang mendistribusikan informasi yang valid kepada pembelajar dalam waktu, tempat, dan juga bentuk tampilan yang sesuai atau menyenangkan. Selanjutnya, saya ingin menambahkan sedikit pendapat Huey pada buku yang ditulis oleh Rusman di tahun 2007 tentang pengembangan e-learning.
Ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Izin dari teman-teman menjelaskan atau memaparkan terkait tentang web course, web-centric course, dan yang terakhir tadi ada web-enhanced course. Pada teman-teman dipersilakan. Izin teman-teman, saya akan menjelaskan tentang web course. Web course merupakan penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Selanjutnya, saya mungkin ingin sedikit menambahkan. Selanjutnya adalah web-centric course, adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagiannya lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, dosen bisa memberikan petunjuk kepada mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan melalui web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah web-enhanced course, yang adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa dengan narasumber lain. Oleh karena itu, peran dosen dalam hal ini dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan perkuliahan, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, serta melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet dan kecakapan lain yang diperlukan. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan terkait 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet tadi. Mungkin selanjutnya saya akan menyimpulkan diskusi kita pada hari ini, yaitu pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang lebih bersifat student-centered, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Selanjutnya, salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada saat ini yaitu e-learning. E-learning sendiri adalah pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Pada model pembelajaran e-learning ini terdapat kelebihan, yaitu fleksibilitas pada waktu dan tempat, dan kemudahan dalam bahan ajar. Kemudian, ada 3 pengembangan e-learning, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.